Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jurnal Balance Scorecard yang berjudul Pengukuran Kinerja Perusahaan PT Indofood dengan menggunakan Balance Scorecard. Perkenalkan, saya Azhar Irawan dengan NIM E12 2018 01226. Dan saya Iswadin Hoyer, NIM E12 2018 01253. Saya Naswailah, NIM E12 2018 01260. Saya Raheli Nandur Eliasaf, NIM E12 2018 01264. Saya Rosalinda dengan NIM E12 2018 01269. Pengertian kinerja. Kinerja adalah hasil dari pencapaian dari aktivitas yang telah dilakukan perusahaan selama periode tertentu. Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan untuk menilai hasil pencapaian dari aktivitas dibanding dengan target perusahaan. Next. Balance Scorecard. Balance Scorecard terdiri dari kata balance, artinya berimbang, dan scorecard artinya kartu skor pekerjaan atau kartu prestasi kerja. Kartu prestasi kerja dituangkan dalam angka-angka keuangan atau lain disebut kinerja keuangan dan dapat dijadikan bahan baku untuk membuat rencana kerja masa depan karena merupakan data historis. Tujuan dan ukuran scorecard diturunkan dari visi dan strategi yang dituangkan dalam 4 perspektif yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Kaplan dan Norton menjelaskan bahwa balance scorecard sebagai sebuah sistem manajemen artinya semua ukuran keuangan dan non-keuangan harus menjadi bagian dari sistem informasi bagi semua pekerja di semua tingkat perusahaan. Dalam balance scorecard dibagi menjadi 4 perspektif dan pengelompokan critical success factor. Yang pertama perspektif keuangan, yang kedua perspektif pelanggan, yang ketiga perspektif proses bisnis internal, dan yang terakhir perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif keuangan. 1. Return on equity untuk menghasilkan laba dengan menekankan pada pengoptimalan pengambilan kepada shareholder. 2. Return on asset menggambarkan perbaikan atas kinerja operasi dan pengukuran efisien dari total aset untuk menghasilkan laba. 3. Operating income untuk mengukur seberapa besar sumbangan penjualan terhadap laba operasi, semakin besar hasilnya semakin baik. 4. Efficient of cost untuk mengelola biaya-biaya yang ada sehingga keuntungan perusahaan tetap terjaga. 5. Total asset turnover untuk mengukur kemampuan dari aset perusahaan dalam menghasilkan penjualan dan memperhatikan apakah perusahaan melakukan modernisasi peralatan atau tidak, karena itu akan menyebabkan rasio akan menurun. Kemudian ada perspektif pelanggan. Nomor 1 ada customer retention untuk meningkatkan market share dalam target customer segment adalah dengan mempertahankan keberadaan pelanggan dalam segmen tersebut. Kedua, on-time delivery untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan pada perusahaan. Kemudian nomor 3, number of complaint atau keluhan konsumen merupakan semua keluhan dari konsumen tentang produk yang dihasilkan perusahaan. Kemudian nomor 4 ada sales return untuk meningkatkan kualitas barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Nomor 5 ada akuisisi pelanggan dapat diukur dengan membandingkan jumlah pelanggan baru dengan seluruh pelanggan yang ada saat ini. Kemudian nomor 6 ada profitabilitas pelanggan, yaitu pelanggan yang memberi tingkat keuntungan maksimum harus dipelihara dengan hati-hati agar tidak meninggalkan perusahaan. Perspektif proses bisnis internal. Pengukurannya dilakukan untuk perspektif ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah supplier lead time, yang kedua adalah part per million defect rate, yang ketiga adalah output per material. Next. Lalu ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama employee productivity untuk melihat tingkat produktivitas pekerja. Yang kedua employee turnover untuk menentukan tingkat kestabilan tenaga kerja. Yang ketiga employee training hours untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Yang keempat number of suggestion untuk meningkatkan atau memperbaiki proses produksi. Yang kelima absenteeism merupakan frekuensi kerugian waktu kerja ketika karyawan tidak bekerja. Lalu ada metodologi. Teknik pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi dengan menggunakan laporan keuangan eksternal yang dipublish di website BPK. Teknik analisa data menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu kegiatan untuk menyusun, mengklasifikasikan, menafsirkan, serta menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang permasalahan yang diteliti. Metode deskriptif pendekatan akuntansi dengan menggunakan analisis balance scorecard meliputi langkah yaitu pada tabel 1 berikut ini. Berikut adalah tabel divisi dan metode pengukuran perspektif keuangan dan non-keuangan. 1. Mengukur skor perspektif keuangan yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan. Analisis ini diperoleh melalui perhitungan kinerja keuangan perusahaan yaitu ROI, ROE, operating income, acquisition cost, total asset, turnover. 2. Menghitung skor perspektif pelanggan dengan membandingkan jumlah penerimaan kas dari pelanggan dengan periode sebelumnya. 3. Penghitungan skor perspektif proses bisnis internal dengan mencapai hasil operating profit yang menggambarkan efisien biaya penjualan dan biaya produksi. Dan terakhir 4. Menghitung skor perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dengan melakukan perbandingan kinerja laba bersih yang diterima per karyawan.
Kemudian ada hasil dan pembahasan. Informasi yang digunakan adalah informasi yang terdapat pada laporan keuangan yang dipublikasikan pada website PT Indofood Tbk tahun 2014 sampai 2016. Dalam melakukan pengukuran kinerja, maka akan dilakukan perbandingan antara pencapaian dalam suatu periode dengan periode sebelumnya. Rumusnya adalah sebagai berikut: range kinerja sama dengan pencapaian tahun N dikurangi pencapaian tahun N-1 dibagi pencapaian tahun N-1. Untuk memudahkan pengukuran kinerja, maka dibuat tabel skor berdasarkan range pencapaian peningkatan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut ada tabel penentuan skor berdasarkan range hasil pengukuran kinerja. Dari semua kinerja ini, rate-nya adalah A, B, C, D. Dan dengan skor A4, B3, B3, C2, dan D1. Next. Perspektif keuangan. Analisa dari perspektif keuangan dilakukan dengan menggunakan data laporan keuangan PT Indofood pada tahun 2014 sampai 2016. Data yang dihasilkan seperti pada tabel 3 di bawah ini. Dilakukan perbandingan kinerja terhadap data rasio keuangan selama 3 tahun agar dapat diketahui persentase kinerja dibandingkan data tahun sebelumnya. Perbandingan presentase kinerja pada periode 2016 hingga 2015 dan 2015 hingga 2014 dilakukan untuk rasio Return on Equity ROE, Return on Asset, ROA, Operating Income, Efisiensi Cost, dan Total Asset Turnover. Perbandingan keuangan 2014. Berikut tabelnya. Dari data tabel 5, analisa penilaian terhadap permohonan kinerja keuangan periode 2016 sampai 2015 Next. Perspektif pelanggan. Pada perspektif pelanggan, data laporan keuangan yang digunakan adalah penerimaan kas dari pelanggan. Penerimaan kas pelanggan merupakan indikator keberhasilan dari penjualan produk yang direalisasikan dengan banyaknya pendapatan yang diterima dari pelanggan. Semakin besar penerimaan kas dari pelanggan, maka akan semakin baik rasionya. Berikut adalah perspektif pelanggan lanjutan. Berdasarkan data keuangan pada PT Indofood Tbk, terjadi peningkatan pada periode 2015-2014 dan dibanding dengan periode sebelumnya, sehingga pada tabel analisa penerimaan kas dari pelanggan di periode 2016-2015 mendapatkan skor 2, sedangkan di periode 2015 dan 2014 mendapatkan skor 1. Berikut ada tabel dari perspektif pelanggan dan scorecard perspektif pelanggan. Next. Perspektif proses bisnis internal. Hubungan kemampuan sumber daya manusia, peralatan, modal kerja, dan metode kerja yang merupakan bagian dari kapital organisasi atau organisasional kapital, maka data operating profit digunakan dalam penilaian perspektif proses bisnis internal. Operating profit diperoleh dari hasil penjualan setelah dikurangi dengan biaya yang terkait dengan penjualan dan biaya produksi. Berikut adalah tabel penilaian operating profit periode 2016 hingga 2015 dan 2015 hingga 2014. Didapatkan total scorecard pada tahun 2016 hingga 2015 sebesar 2, pada tahun 2015 hingga 2014 sebesar 1. Dari pembelajaran pertumbuhan. Satu, dari sisi proses pembelajaran dan pertumbuhan dengan melakukan pengukuran terhadap income at employee, produksi kerja pelayanan suatu perusahaan dapat diukur dari laba pembersih yang dihasilkan dari jumlah pekerja. Dengan meningkatkan rasio tersebut, maka kinerja karyawan pemberian kontribusi terhadap peningkatan terhadap bagi perusahaan. Kemudian berikut adalah tabel penilaian net income or employee pada periode 2016-2015 dan 2015-2014 dengan scorecard periode pertama 2 dan scorecard periode kedua adalah 1. Next. Kesimpulan dari hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan metode balance scorecard pada PT Indofood Tbk, maka dilakukan pengukuran pada 4 perspektif, diperoleh dari total skor seperti pada tabel di bawah ini. Berikut adalah tabel balance scorecard PT Indofood periode 2016 sampai 2015 dan 2015 sampai 2014. Diperoleh total balance scorecard PT Indofood Tbk pada tahun 2016 sampai 2015 besar 16 dan pada tahun 2015 sampai 2014 besar 8. Berikut adalah referensi dengan judul pengukuran kinerja perusahaan PT Indofood dengan menggunakan balancing scorecard oleh Diana Rianaha dari dosen Universitas Papua. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.